Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun mulyakaken lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah munjahaken ras puji lan puji syukur wonten ing sadalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah inggih menika Rabb semesta alam. Imam Ibnul Qayyim nate ngendika nggih tentang rahasia kebahagiaan hidup. Sa'adatul mar'i fi thalathatin. Kebahagiaan seseorang itu terletak pada 3 perkara. Yang pertama ingkang sepindah ingkang dipun sebutaken nggih menika idza un'ima syakara. Kalau dia itu diberi nikmat syakara, maka dia pun tidak lupa untuk bersyukur. Itu orang yang akan bahagia. Engkang kali ingkang dipun sebutaken wa idzabtuliya sabaro. Apabila diuji mendapatkan musibah, diuji dengan musibah kekurangan, sabaro, sabar. Wa idza, yang ketiga, wa idza adznaba istaghfar. Kalau dia itu terlanjur berbuat dosa, adnaba, telah melakukan perbuatan dosa, maka disusul dengan istighfar, kemudian dia beristighfar. Maka siapapun orangnya, sinten kemawon, nalika tigang perkawis ini terkumpul dalam dirinya, maka sungguh dia telah menjadi orang yang bahagia. Tidak mengenal apakah itu orang kaya maupun orang miskin, semua punya hak untuk hidup bahagia. Nek perkara jatah rezeki niku pun enten jatahe. Sudah ada jatah masing-masing. Si fulan sekian itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Allah sudah mentakdirkan ukuran itu kepada kita masing-masing. Tapi kalau masalah hidup bahagia, itu semua punya kesempatan yang sama. Orang kaya, orang miskin, semua bisa hidup bahagia selama 3 perkara ini ada pada diri seseorang. Idza un'ima syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. 3 perkawis ini. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, kesempitan, kesulitan, dia bersabar.
Dan apabila dia itu berbuat dosa, dia senantiasa istighfar. Karena kadang-kadang menjadikan hidup kita sempit, tidak bahagia, itu karena mungkin banyak dosa. Awet napa kathah dosane, sehingga ada beban di dalam hati. Lah nalika niku dosa kalau wau dipun istighfari marang Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, itu seolah-olah beban itu akan menjadi hilang. Lah hilangnya beban dalam hati kita, menjadi longgar hati kita, itulah nanti yang menjadikan hati kita menjadi lapang dan bahagia. Maka 3 perkara ini mesti harus kita upayakan. Maka diantara bentuk syukur kita di malam hari ini, ya, alhamdulillah di malam hari ini kita mendapatkan karunia nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu diantaranya Allah membimbing kita untuk mendatangi majelis ilmu, untuk bertolabul ilmi dan bisa melaksanakannya atau bisa beramal soleh. Itu termasuk nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Maka kita bersyukur, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah saged menghadiri majelis ilmu, niki bagian dari nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang itu eranya sudah era digitalisasi, terkadang menjadikan orang malas menghadiri majelis ilmu. Saya kira megurang Mbah Google akeh gitu nang YouTube, yes. Ada ndelok ustaz sapa wae sampun saged. Tapi itu berbeda. Benten nuansanya ketika kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Ya. Banyak hal yang tidak kita dapatkan, ya, mulai dari adab dan etikanya. Ya. Kalau hadir seperti ini kan paling tidak adab dan etika dalam bertolabul ilmi kan akan ada. Tapi nek YouTubean kan ya tidak sambil mangan, sambil kelekaran, sambil gitu, sambil aktivitas gitu. Sekadang seperti itu. Pramila kita bersyukur, alhamdulillah ini bagian dari kita mengupayakan agar kita hidupnya bahagia. Ketika mendapatkan nikmat, ini bagian dari nikmat. Jadi kan bisa hadir ke sini itu nikmat besar. Ya, ada di antara saudara kita barangkali terhalang nggak bisa hadir karena sakit dan seterusnya. Masyiral muslimin arsadani syukumullah, Bapak Ibu para jamaah pengaosan ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunipun boten afdol menawi majelis menika boten kita haturaken salam sholawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila salam sholawat mugi tansah katuraken dumateng uswah hasanah kita sami, suri teladan kita sami menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi dumateng para pendherekipun, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, so sinten kemawon umatipun Rasulullah ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi menjang wonten ing yaumil kiamah. Dan menika insyaallah jalan menuju keselamatan, ya, mengikuti petunjuknya Nabi. Jangan sampai nanti menyesal. Nggih. Kenapa aku dhisik nang alam donya kok orang mengikuti jalannya Nabi? Mengapa saya malah menjadikan si fulan itu menjadi khalil, menjadi teman dekat saya? Padahal dia dulu telah menyesatkan saya dari Al-Quran, dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Penyesalan, Pak, ini nyeselipun pun boten ginanipun. Maka mungkin saged jenengan bika wonten surat Al-Furqan, ya. Mulai ayat 27, 28, 29. Ya, dengan bahas nih. Masyiral muslimin, kita laksanakan untuk materi yang terakhir dalam satu kitab rangkaian dari kitab Tazkiyatun Nafas. Yang pertama niku nggih menika Gizi Hati menika, ya. Menika materi yang terakhir, insyaallah mungkin dipun sambung buku yang kedua yaitu Tamasya Hati. Jadi ada Gizi Hati, ada Tamasya Hati, ya. Penyakit ujub kalau wingi sampun dibahas sebagiannya, kita tinggal menyelesaikan yang belum selesai, ya. Di antaranya adalah kita ulangi sedikit tentang bahaya ujub, ya. Bahaya dari penyakit yang namanya ujub, membanggakan
apa yang ada diri kita, apa yang terdapat dalam diri kita. Ya, ujub itu nanti macam-macam. Wonten ingkang sifatipun ujub terhadap ilmunya, bahkan ujub terhadap amalnya. Niki terjadi. Niki kakak beradik kalian sombong, takabur gitu. Nah, niki hampir mirip-mirip kalian penyakit ingkang naminipun takabur utawi sombong. Nah, takabur ya, selain merendahkan orang lain, merendahkan orang lain berarti merasa dirinya juga lebih baik gitu. Tapi juga termasuk menolak kebenaran, juga bagian dari kesombongan ya, tidak mau menerima kebenaran, itu termasuk sombong ya. Nah, ujub ini lebih pada apa? Membanggakan apa yang ada pada dirinya, entah ilmunya, entah hartanya, entah pengikutnya, entah ya, apa yang dia miliki lah, yang kemudian dia banggakan ya. Padahal ya, apa yang ada pada diri kita itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan mampu melaksanakan amal soleh itu juga karena karunia dari Allah, karena hidayah saking Allah, karena nikmat saking Allah. Nek Allah boten maringi hidayah dumateng kula lam sami, ya mungkin barangkali kita gak di sini ya. Ada di mana entah kemana itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk pada kita, sehingga meringankan langkah kita untuk kemudian hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu Allah yang memberikan nikmat itu ya. Maka sebetulnya tidak layak dan tidak pantas kita ini membanggakan sesuatu yang sebetulnya itu tidak kita miliki, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kami itu hanyalah miliknya Allah. Istri kita, anak kita, harta kita ya, itu pada hakikatnya ya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki untuk diambil sewaktu-waktu, ya itu terserah Allah. Itu haknya Allah ya. Maka apa yang mesti harus kita banggakan? Wong itu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pinternya kita, barangkali Allah karuniakan kecerdasan pada kita yang luar biasa mungkin ya. Ini juga Allah yang memberikan itu sebetulnya ya. Jangan sampai kemudian kita merasa ini karena saya, ini karena saya semangat belajarnya dulu, rajin belajar, karena saya dulunya adalah macam-macam, ini karena kepintaran saya, kecerdasan saya ya. Itu semuanya adalah karunia saking Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita ya, untuk menguji kita apakah kemudian kita itu bersyukur atau justru kita merasa sombong, merasa ujub ya, dengan ilmu yang ada pada diri kita. Nah, yang kemarin sudah kita sampaikan tentang bahayanya ya, tentang apa menikah, 3 perkara yang menjadikan orang itu binasa ya. Di antaranya adalah fahawa muttabaun wa syuhun muta' wa i'jabul mar'i binafsihi wa hiya asyadduhunna ya. 3 perkara yang membinasakan itu ialah kekikiran yang diikuti, alias napa? Pelit, bakhil ya. Diikuti ya, seolah-olah dengan kikir itu akan menjadikan dia itu seolah-olah nanti akan bisa kekal di dunia ya. Sehingga dia pelit sekali dalam mengeluarkan atau membelanjakan, menafkahkan hartanya, terutama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekikiran diikuti ya. Hawa nafsu yang ditaati, memperturutkan hawa nafsu. Ini perkara yang akan menjerumuskan kita, membinasakan kita. Ini juga sesuatu yang sangat bahaya. Dan yang ketiga yang sangat atau paling bahaya di antara ketiganya itu adalah i'jabul mar'i binafsihi ya. Merasa takjub terhadap dirinya sendiri.
takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan ini kata Rasulullah yang paling berbahaya. Karena ijabul mar'i binafsihi, merasa takjub dengan dirinya sendiri, itu akan menghalangi banyak kebaikan. Nanti kita sampaikan bahaya di antara penyakit ujub itu. Penyakit ujub itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ia mengajak pada kesombongan. Maka saya sampaikan tadi, antara ujub dengan kiber, sombong itu kakak beradik. Alias apa? Itu sudah mendekati. Ujub itu nanti larinya ya jadi sombong karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini juga bagian dari kesombongan. Merasa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Bahkan mungkin merasa dirinya lebih soleh daripada orang lain. Ini juga lebih harus hati-hati. Merasa lebih alim, lebih soleh, lebih wah, seolah-olah nanti pahalanya saya itu lebih banyak daripada si orang lain. Ini yang harus kita hindari. Karena ia dari kesombongan itulah muncul banyak bahaya yang tidak samar bagi para hamba. Muncul banyak bahaya. Adapun dengan Allah, ujub itu mendorong kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa. Ujub dengan amal solehnya, ujub dengan apa istilahnya, kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini sudah dilakukan, tapi menjadikan dia ujub, bangga dengan amalnya. Saya sudah haji, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah infak setiap hari, saya sudah ngaji bertahun-tahun, saya sudah senantiasa sholat jamaahnya di masjid, merasa seolah-olah aman gitu loh, seolah-olah aman dari dosa, seolah-olah aman dari siksa di neraka. Seolah-olah amalnya itu yang kelihatannya banyak itu pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi, padahal belum tentu kan. Siapa yang menjamin amal kita sudah diterima? Enten sing jamin amal kita pasti diterima. Siapa yang memastikan? Umat muslim tidak boleh, orang yang beriman tidak boleh merasa pede, terlalu pede. Tapi juga jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah juga luas. Tapi terlalu pede juga nggak boleh. Pasti diterima. Pasti amal saya sudah banyak, jangan. Tapi betul-betul penuh dengan harap-harap cemas. Kita beribadah itu harap-harap cemas. Kita berharap karena kita punya harapan, biar kita semangat hidupnya, semangat untuk beribadah. Kalau orang udah putus asa kan dia punya semangat akhirnya. Nggak semangat untuk dusopus kakian sundul langit sekalian lah. Pol kisisan. Karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhalang dia akhirnya dari bertobat. Karena sudah putus asa. Atau terlalu pede juga bahaya. Karena merasa aman, seolah-olah pasti diterima amal ibadahnya, sehingga dia mengharap kepada Allahnya itu kurang gitu. Padahal kalau kita itu kan senantiasa harusnya berharap pada Allah, berdoa pada Allah, minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kita minta, dalam doa-doa kita minta supaya diberikan hidayah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu kan bentuk dari kita ini, ya Allah berikanlah mana yang hak itu hak, dan berikanlah rezeki padaku untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepadaku ya Allah yang batil itu batil. Ini kan kita minta kepada Allah terus, ya kan? Kita minta juga mengharap supaya diampuni dosa-dosa kita. Kita berharap pada Allah, minta pada Allah agar dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita masih merasa belum aman, ya. Maka kita masih mengharap. Tapi kalau sudah merasa aman, khawatirnya bahaya terbesarnya kalau kita merasa aman dari dosa dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita tidak berharap lagi pada Allah. Tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Merasa aman. Pasti mlebu swarga. Ya. Seolah-olah dia yang menentukan surga dan neraka. Ya. Padahal kita nggak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Dan nanti akan kita sampaikan, ternyata seseorang itu masuk ke surga
bukan semata-mata karena amal. Bukan semata-mata karena amal. Orang yang ujub justru mengira amal dan ketaatannya sudah besar dan menyebut-nyebut dengan kagum perbuatannya tersebut. Wah, saya sudah puluhan tahun taklim, awet urung dibuju sampai harus diputu. Ibaratnya seperti itu. Dengan penuh kekaguman terhadap dirinya sendiri. Orang yang ujub akan kagum dengan dirinya sendiri dan pendapatnya serta merasa aman dari makar Allah dan siksanya. Ini yang bahaya. Sehingga dia tidak berhati-hati, tidak terlalu takut dengan perbuatan dosa karena merasa aman. Seolah-olah nanti sudah pasti masuk surga. Ya. Padahal ketika kita merasa aman seperti itu justru malah bahaya. Ya. Jangan-jangan justru malah karena ujubnya kita ini menjadikan amal yang sudah kita bangun selama ini kemudian menjadi Allah hilangkan itu. Ya, sangat mungkin sekali. Ya. Orang yang ujub juga mengira dirinya mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah. Seolah-olah betul-betul sudah menjadi kekasihnya Allah, sudah menjadi wali Allah. Ya. Sudah menjadi orang yang dicintai sama Allah, seolah seperti itu. Serta tidak mau mendengar nasihat orang yang menasihati dan peringatan orang yang memperingati. Ini bahayanya. Ya. Merasa saya ini sudah soleh, aku ini ngaji sprene suwe. Sing nasihati kok mau lagi wong dek wingi sore. Gitu. Dari sisi usia, mungkin dari sisi senioritas, mungkin dari sisi lamanya dia sudah ngaji. Ya. Kok memberikan nasihat? Siapa ini? Akhirnya apa? Merasa tidak butuh. Akhirnya tidak mengindahkan peringatan itu. Tidak mengindahkan nasihat orang yang menasihati. Ini berbahaya. Karena apa? Merasa dirinya lebih baik atau mungkin merasa dirinya itu lebih soleh dan seterusnya, lebih alim dan seterusnya. Karena ujubnya ia enggan bertanya kepada ahlul ilmi. Kenapa? Merasa dia lebih baik. Kalau orang lebih baik kan akhirnya malas bertanya. Ya. Karena merasa dia lebih pintar. Ya. Saya lebih pintar, lebih tahu, ya, maka nggak perlu bertanya. Ya. Demikianlah diantara sekian banyak bahaya dari ujub. Ya. Intinya banyak menghalangi kebaikan-kebaikan, ya, karena penyakit ujub itu. Ya. Oleh karena itu, ujub termasuk salah satu perkara yang membinasakan. Adapun bahaya ujub yang paling besar ialah pelakunya berhenti berusaha karena menyangka telah beruntung dan tidak membutuhkan. Itulah kebinasaan yang nyata. Seolah-olah saya sudah pasti masuk surga, sehingga kemudian dia malah terhalang dari meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merasa dirinya sudah pasti beruntung. Itu yang paling bahaya. Maka kita memohon sebaik-baiknya bimbingan kepada Allah SWT setiap saat kita berdoa pada Allah. Jangan lupakan dalam doa-doa kita, agar kita senantiasa terus meminta hidayah, karena itu yang paling berharga dalam hidup kita. Petunjuk dari Allah itulah yang paling berharga dalam diri kita. Pemberian Allah yang paling besar yaitulah hidayah itu. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah kepada Allah, dari Allah SWT itu, maka kita terus memohon hidayah. Lah apa kita belum dapat hidayah, Ustaz? Sudah, kita yakin kita sudah, umat Islam ini sudah dapat hidayah. Cuman kita tidak ada yang tahu apakah kita bisa istiqomah di atas jalan hidayah ini atau tidak. Kan nggak ngerti. Rahasia takdir dari Allah kita nggak ada yang tahu. Gitu. Nggak ada yang ngerti. Karena banyak dalam riwayat, banyak kisah-kisah juga kita dapati. Orang yang dulunya mungkin aktivis, mungkin dulunya termasuk orang yang rajin ngaji, tiba-tiba menghilang. Ya, sudah nggak ngaji lagi, sudah nggak aktif lagi. Ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ya, ada yang mantan santri, mantan ustadz, tiba-tiba murtad, gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini kan kita nggak ngerti akhir kesudahan kita itu besok seperti apa, nggak ngerti. Maka kita terus membutuhkan hidayah dari Allah itu setiap saat kita minta. Jangan merasa kita ini sudah pasti
amalan nanti. Kita nggak ngerti, ya, akhir kita nanti itu seperti apa. Apakah kita bisa menutup hidup kita nanti dengan husnul khotimah atau malah sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Karena amal kita itu tergantung dari endingnya sebetulnya gitu. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dari ikhtitamnya itu, penutupnya itu apa. Apakah ditutup dengan amal soleh atau justru ditutup dengan amal toleh atau yang amal keburukan? Itu yang menentukan sebetulnya. Ya. Lah kalau gitu ini aja Ustaz gampang. Nanti aja kalau mau mati beramal soleh. Ya. Nanti aja kalau sudah mau mati baru sholat, baru tobat, baru nanti mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kan itu dalilnya nanti, ya kan? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul, sahih itu. Ya. Memang orang itu kalau terakhir kalimat yang diucapkan di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti jaminannya dari Rasul jamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Akan tetapi kalau orang nggak biasa mengucapkan la ilaha illallah, orang nggak pernah beramal la ilaha illallah, ya, tiba-tiba kemudian akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, karena ya sulit, Pak. Karena seorang itu tergantung kebiasaannya seperti apa. Lah biasanya bisa-bisa mau searek mati ngucap la ilaha illallah, ya angel, gitu. Susah. Karena apa? Itu tergantung dari kebiasaannya seperti apa. Karena sakaratul maut itu berat, ya. Ya kita belum mengalami, Pak, ya. Belum rasain. Tapi kalau kita melihat, ya, kejadian-kejadian itu kan, itu bisa kita ambil pelajaran. Orang yang sakaratul maut itu, ya, kondisinya sangat berat sekali. Apalagi yang biasa dilakukan itu tidak pernah dzikir sama Allah, suruh dzikir ya sulit, ya, sulit, Pak. Ya. Apa yang sudah biasa dia ucapkan itulah yang akan keluar. Refleksnya seperti itu. Karena apa? Biasanya seperti itu. Berbeda dengan halnya orang yang senantiasa berzikir pada Allah, orang yang banyak ingat pada Allah, ya, mengamalkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Insya Allah di akhir hayat akan dituntut dimudahkan. Kenapa? Dia senantiasa melazimi itu, membiasakan diri untuk mengucapkan itu. Maka mudah-mudahan di akhir hayatnya pun juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena seorang meninggal itu memang tergantung dari kebiasaannya seperti apa. Biasanya taklim ya insya Allah, husnul khotimah insya Allah. Insya Allah. Biasa sholat jamaah insya Allah. Biasa tahajud, ya. Biasa sedekah. Membiasakan amal-amal soleh itu untuk merencanakan kita menyongsong kematian kita masing-masing sebetulnya gitu. Kan kita ini sebetulnya sedang mempersiapkan diri. Nggak tahu nih jenengan mempersiapkan diri atau enggak nih. Karena kita hidup di dunia ini sebetulnya suruh persiapan, Pak. Ini bukan tempat kita sesungguhnya di dunia nih, tentunya nih, ya. 60 tahun, 70 tahun itu bukan tempat yang hakiki di sini. Kita di dunia suruh menanam, suruh persiapan kehidupan yang kekal abadi besok di akhirat. Dunia iki sing ngeten iki tok, ya. Mung sediluk mboten dangu. Ya. Kalau 60-70 tahun itu kan bandingin kan ya ora bandingannya. Kalau akhirat itu pol-polan. Akhirat niku kekal abadi. Satu hari di akhirat 1000 tahun tengah alam dunya, bayangin wis dina. Padahal kono ora entek. Gitu. Teng padang mahsyar 50.000 tahun. Bayangin niku. Itu payment padang mahsyar. Ya. Kalau bukan orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT, betul-betul Masya Allah, ya, sesuatu yang sangat berat. Dunia ini berarti sebentar sekali. Memang betul sebentar sekali. Maka tugas kita ada persiapan. Maka sebetulnya kita setiap hari itu sudah disimulasi sama Allah sebetulnya. Ini nggak ada nara kroso. Simulasi kematian, gitu. Nanti malam sekarang ibadah disimulasi, gitu. Kematian kecil, apa itu? Tidur. Maka tidur itu persiapkan, Pak. Jangan langsung yakin, merasa kepedean besok pagi mesti bangun. Belum tentu, gitu. Banyak tuh kisah-kisah kejadian ngoten niku. Gitu. Tidur ternyata dibangunkan sudah
meninggal. Enggak sampai besok gitu. Baru tidur, ya, dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia. Itu simulasi kematian, Pak, ya. Nah, apa yang mesti harus seorang muslim lakukan? Sebelum tidur kan kita dibiasakan. Biasakan kalau sebelum tidur itu ya sudah suci, ya, berwudu, suci lah ya. Setelah itu kemudian apa? Zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini persiapan-persiapan, Pak. Maka ada doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Barang siapa membacanya itu sebelum tidur, maka ketika Allah tidak mengembalikan, ya, mentakdirkan ternyata rohnya sudah tidak dikembalikan lagi, alas mati selamanya di dunia ini, ya, maka dia matinya dalam keadaan Islam, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Persiapannya sudah dilakukan, ya. Berbeda halnya dengan orang yang tidur asal tidur, ya. Serangga gas ada, beranggas, ya, dikir-dikiran swen, selang ngantuk turu. Nah, kalau seperti itu tiba-tiba kemudian rohnya nggak dikembalikan lagi, ya siapa yang menjamin dia husnul khotimah atau tidak, kan gitu. Wong dia nggak dikir sama Allah. Tapi kalau orang yang dikir sama Allah dijamin sama Rasulullah, dia matinya dalam keadaan muslim, sesuai dengan yang Allah wasiatkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu simulasi, Pak, simulasi dari kematian. Maka sebetulnya yang kita lakukan itu ya begitu. Dalam hidup kita di dunia ini yang kita lakukan adalah persiapan untuk menghadapi hari yang sudah Allah tentukan itu, ya. Dan sebetulnya masing-masing kita itu sedang menuju garis finishnya masing-masing. Innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun, ya, dhahaba ba'duka. Sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan dari hari-hari. Setiap kali berlalu satu hari, sebetulnya sebagian dari dirimu itu telah pergi, ya. Sudah hilang dari diri kita. Jatah hidup kita itu semakin berkurang, ya. Sampai nanti pada titik garis finish yang mana kita siap nggak siap harus berangkat. Maka muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas, ya, kata Rasulullah SAW, alladzina aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mukmin yang cerdas itu mukmin yang paling banyak ingat dengan kematian, dan orang yang mukmin yang paling bagus persiapannya untuk menyongsong atau kehidupan setelah mati. Itu yang cerdas. Kenapa? Dia tahu dunia ini sementara, nggak selamanya, dan dia tahu kehidupan yang kekal di abadi besok di akhirat. Maka dia persiapan. Orang masih pada main-main, sibuk belanja sini sana sini, main-main, ya. Dia fokus untuk kehidupan akhiratnya. Nah, ini tidak tergoda dengan istilahnya gemerlapnya kehidupan dunia yang semakin hari semakin terasa indah, ya Pak, ya. Fasilitas hidup semakin tersedia, ya kan? Masya Allah. Kalau zaman dulu kan mau perjalanan juga lelah, capek gitu Pak, ya. Perjalanan jauh itu pakai kuda, unta, yes, itu berat. Sekarang kan pesawat, asenan, ya. Setiap saat dikasih sama pramugarinya, kasih kopi, tinggal minta, jus, ya, makan dikasih makan, gitu. Dibuat nyaman perjalanannya itu ya. Dulu perjalanannya berat, safar itu berat. Di dunia sekarang fasilitasnya semakin memikat. Ya, maka orang yang beriman jangan sampai tertipu dan tergoda dengan kehidupan dunia yang itu sifatnya sementara. Ya. Lah terapinya bagaimana? Terapi ujub. Ya, kan perlu terapinya, Pak. Ya. Ya, perlu terapi. Terapi dari ujub, obat setiap penyakit ialah menangkis penyebab-penyebabnya dengan kebalikannya. Ya. Salah satu penyebab ujub ialah murni karena kebodohan. Ini diantaranya. Salah satu penyebabnya ujub itu karena kebodohan. Maksudnya apa? Bodoh, ya, kebodohan hamba terhadap dirinya sendiri dan Robnya. Maka obatnya adalah ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal saya itu siapa, Rob kita Allah itu siapa.
biar kita bisa memposisikan diri kita. Ternyata ya Allah, saya ini hanyalah makhluk, ya, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dhaif, yang lemah, yang semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya miliki ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'rifah, mengenal. Maka kalau dengan mengenal seperti itu, posisi diri kita ini hanyalah seorang hamba, makhluknya Allah yang butuh dengan Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan kita tidak akan membanggakan diri kita, karena semua itu miliknya Allah semuanya. Pinter juga karunia dari Allah, cerdas juga karunia dari Allah, sugih niku sing maringi Gusti Allah. Jenengan badannya kuat-kuat, gotot-gotot, itu yang memberi juga Allah. Gitu. Diparingi itu. Ya. Ujub ada kalanya terhadap ilmu. Ya. Ini ada yang orang ujub karena ilmunya. Ya. Ada orang yang ujub karena harta bendanya, merasa paling sugih. Ya. Padahal tidak ada yang paling sugih. Di atas langit mesti ada langit, maksudnya begitu ya. Ya. Walaupun orang berlomba-lomba membangun, ya, gedung-gedung pencakar langit, ya, duhur-duhuran gaya menara. Sekarang kan begitu trennya. Ya. Sudah ada menara yang sampai tinggi, bangunan tertinggi di dunia itu 1 kilo. Nanti mau dibangun 1 kilo lebih, 1, sekian kilometer. Ya. Duhur-duhuran, nanti akan berusaha untuk mengimbangi lagi. Berlomba-lomba ya tatawaluna fil bunyan. Padahal itu tanda-tanda, ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat. Dan itu terjadi hari ini, Pak. Ya. Terjadi. Termasuk juga ujub nasab keturunan, garis keturunan, darah biru, darah biru. Saya ini kan keturunan Ningrat, Ningratan maksudnya. Padahal semua itu anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Itu semua dari Allah nikmat itu, apapun itu. Sehat sing maringi Gusti Allah, ya. Jenengan badannya sehat itu karunia dari Allah. Ya. Harta benda jenengan itu juga dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Nikmat apa saja itu dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahanmu diri sendiri. Maka kalau ada bencana, musibah itu bukan Allah yang zalim, bukan, tapi diri kita sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Karena perbuatan maksiat, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia itulah yang menyebabkan akhirnya terjadinya bencana demi bencana. Kalau pengen nggak terjadi bencana, yuk taat sama Allah, amanu wa taqau. Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Allah bukakan berkah dari langit dan bumi kalau amanu wa taqau. Ya. Tapi kan memang Allah sudah mentakdirkan manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, gitu. Ya. Maka itu ya pasti terjadi. Maka nggak mungkin kita akan mendapatkan semua penduduk dunia beriman semua, nggak bisa. Gitu. Karena itu adalah hak prerogatif dari Allah. Allah yang punya hak siapa yang akan saya beri hidayah dan siapa yang kemudian tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ketentuan sendiri-sendiri. Ya. Maka kalau ada musibah itu jangan menyalahkan Allah, itu pasti karena ulah tingkah manusia. Sebenarnya kalau manusia itu mau istighfar kepada Allah, semuanya mau istighfar kepada Allah, Allah tidak akan mengadab. Wa makana Allahu yu'adzibahum wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah itu tidak akan mengadab mereka selama mereka itu mau beristighfar. Ya. Minta ampun kepada Allah. Kalau hambanya sudah minta ampun kok ya tega di guodo, Pak. Enggak lah. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat Allah itu lebih luas daripada adabnya. Ya. Rahmat Allah itu lebih luas. Ya. Kalau apa istilahnya? Bukan karena rahmat Allah itu mungkin ya dunia ini diwolak-walik, Pak. Karena kemaksiatannya sudah luar biasa di muka bumi ini, ya, sudah luar biasa di mana-mana ini. Ya.
Tapi kan Allah itu masih sayang dengan binatang-binatang itu, ya. Kalau nggak kasih sama binatang-binatang itu nggak dikasih minum, ya. Karena tingkah pola manusia yang sudah menjengkelkan. Ya seperti itu. Kasih sayang Allah itu maha luas, ya. Dan Allah nggak mungkin akan mengadab. Itu sudah janji Allah sendiri, ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu janji Allah. Allah nggak akan mungkin mengadab mereka selagi engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan sekali lagi Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka mau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Ya, minta ampun kan pasti akan diampuni. Itu janji Allah, kalau ada orang yang minta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Istighfar. Al-hasanah dalam ayat ini artinya adalah nikmat, sedangkan as-sayyi'ah artinya musibah. Maka barang siapa mendapatkan musibah itu introspeksi, ya, introspeksi. Ya, apa yang sudah saya lakukan? Dosa apa yang sudah saya kerjakan sehingga Allah harus, karena sayangnya Allah pada kita, kemudian akhirnya kita diberikan musibah itu. Ya. Berarti mungkin ada dosa yang mungkin belum terampuni, belum kita mintakan ampun kepada Allah. Maka supaya kita tidak disiksa besok di akhirat, Allah berikan hukuman atau diberikan musibah di dunia. Yang dengan itu seorang mukmin kemudian bersabar, dia diampuni dosa-dosanya. Nah, ini itu. Kemudian hadis Nabi SAW, ya. Meskipun seorang hamba itu sampai pada puncaknya ilmu dan amal sekalipun, ia tidak akan masuk surga sehingga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmatnya kepadanya. Jadi masuk surganya bukan karena puncak amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Tidak seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Ini sabda Rasulullah. Tidak seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya, hanya mengandalkan amal tok. Ya. Para sahabat bertanya, begitu pula engkau ya Rasulullah? Jawab beliau, termasuk juga aku. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Lah inilah yang kita harapkan sebetulnya. Rahmat Allah inilah yang kemudian kita harapkan dari setiap amal ibadah kita. Mengapa kita mesti harus beramal? Karena kita berharap mudah-mudahan dengan amal soleh ini Allah merahmati saya. Itu yang paling penting, ya. Jangan menganggap seolah-olah amalnya sudah banyak, kalau ternyata amal itu nanti beriring dengan dengan riya, sum'ah, ya sama dengan hilang itu pahalanya. Maka rahmat Allah inilah yang betul-betul mutlak kita butuhkan. Kalau kemudian dibandingkan dengan nikmat Allah nanti di surga, Pak, amal kita ini enggak seberapa. Enggak ada apa-apanya nih gue bayar surganya Allah yang nikmatnya luar biasa itu. Urane bandingannya Pak amal kita. Wong salatnya ya cek ngeten iki tak kualitasnya salatnya. Gitu. Wong kadang-kadang ya atine sembuh hilang nanti gitu. Badannya salat, fisiknya salat yang atine ra melu salat itu kathah ngoten. Kathah, ya. Belum yang lain-lain gitu. Infak sedekah, jangan berbangga dengan infak sedekah kita. Kadang-kadang juga mungkin barangkali bercampur dengan riya, sum'ah dan seterusnya, itu juga menjadikan amal itu menjadi sia-sia. Maka yang paling penting terus kita beramal sambil kita luruskan niatan kita, kemudian kita berharap dari amal-amal itu adalah kita mendapatkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang kami sampaikan. Sudah masuk pada waktu isya, sudah adzan pas. Alhamdulillah ini kitab yang pertama sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah masuk ke buku yang kedua, yaitu Tamasya Hati. Ada apa saja? Ya, ternyata yang tamasya bukannya badan kita tok yang butuh tamasya, ya, tapi hati kita juga butuh yang namanya tamasya. Tamasya hatinya seperti apa? Ya, nanti kita pelajari bersama, kita kaji bersama-sama insya Allah. Barangkali itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kesalahan, kekurangan datang dari pribadi saya sendiri, dan benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini,
dan mudah-mudahan kelak kita betul-betul dikumpulkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri kajian di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.